Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sore. Selamat pagi juga Pak April. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Terima kasih atas waktunya Ibu. Ya. Karena hari ini kami mendapat tugas untuk tugas sosialisasi kontekstual, yaitu wawancara dengan kepala sekolah. Ya, siap. Membuat keputusan. Jadi ada beberapa pertanyaan yang nanti saya ajukan. Ya, insya Allah saya jawab dengan sebaik-baiknya. Oke. Mulai ya Ibu. Pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Anda mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan? Ya, selama ini saya mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral dengan cara harus bisa yang pertama memilah-milah dilema etika atau rujukan moral itu apabila tidak sesuai dengan etika atau rujukan moral harus kita hindari atau kita lawan, dan kita harus bisa mencari solusi yang terbaik. Itu jawaban saya. Jadi pilih dulu Ya, memilah-milah solusi ya, yang terbaik. mencari solusi yang terbaik. Lanjut pertanyaan kedua, selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, terima kasih untuk pertanyaan yang kedua. Selama ini saya menjalankan pengambilan keputusan di sekolah saya, terutama kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, yaitu dengan cara yang pertama dimusyawarahkan dengan warga sekolah, khususnya dewan guru. Dan apabila dua-duanya itu penting, maka saya mengambil keputusan yang lebih penting dan mendesak dulu, baru melaksanakan keputusan yang kedua. Apabila tidak bisa saya kerjakan sendiri atau saya kerjakan bersamaan, saya bisa mewakilkan salah satu dewan guru yang senior. Jadi dipilih dulu, dilihat prioritasnya. Ya. Sekarang pertanyaan yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini? Ya. Untuk pertanyaan yang berikutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa saya lakukan? Yang pertama, saya mengambil keputusan di sekolah dimusyawarahkan dengan warga sekolah dan dewan guru. Apabila keputusan itu sudah disetujui dan paling tidak harus ada bukti, misalnya dalam rapat ada bukti daftar hadir, surat undangan, notulen dalam rapat pengambilan keputusan tersebut. Yang ketiga, keputusan yang lebih penting dan mendesak itu yang didahulukan atau diprioritaskan. Yang keempat, melaksanakan keputusan sesuai dengan keputusan yang sudah dimusyawarahkan tersebut. Berarti ada 4 langkah ya? Ya. Keputusan kayak musyawarah, Ya. tidak rapat, Ya. keputusan, prioritas permasalahan yang mendesak, lalu Ya. melaksanakan Keputusan tersebut. Ya. Selanjutnya pertanyaan yang keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya. Untuk pertanyaan yang ini saya jawab begini. Hal-hal yang selama ini saya anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, yaitu yang pertama harus ada saling keterbukaan, kemudian saling bermusyawarah dan saling sharing, juga memilih yang terbaik, dan harus yang dihindari kasus-kasus dilema etika yang tidak sesuai dengan etika, moral, kebudayaan di sekolah saya. Juga harus bisa mengambil solusi yang terbaik. Jadi itu ya, ada
harus ada keterbukaan semua Ya. warga sekolah, musyawarah, sharing, mencari solusi yang terbaik. Begitu. Lanjut untuk pertanyaan selanjutnya nih Bu. Ya. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya. Hal-hal yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, tantangannya dalam pengambilan keputusan itu apabila tidak sesuai dengan hati nurani, dan juga apabila dalam musyawarah tersebut banyak pro dan kontra dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut. Berarti kalau tantangannya itu berarti kalau tidak sesuai hati nurani dan Iya. ada pro dan kontra Iya. dalam musyawarah tersebut. Betul. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, apakah Anda memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan? Ya. Saya memiliki sebuah tata atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika. Bentuk atau prosedur seperti yang saya jalankan, yang pertama, mengidentifikasi kasus-kasus dilema etika atau rujukan moral. Yang kedua, memilih kasus dilema etika tersebut. Yang ketiga, dimusyawarahkan dan warga sekolah atau dewan guru. Yang keempat, mengambil keputusan yang sudah dimusyawarahkan. Yang terakhir, pelaksanaan keputusan tersebut. Berarti ada tahapan atau prosedur yang harus yang saya jalankan. Ada identifikasi, Iya. mengambil kasus, musyawarah, mengambil keputusan Iya. dan melaksanakan keputusan tersebut. Iya. Selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Iya. Faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu saya dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika, yang jelas yang pertama adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, atasan saya atau pengawas. Juga ada komite, tokoh masyarakat, dukungan dari warga sekolah atau dewan guru. Itu untuk yang pertanyaan tadi. Iya, berarti banyak sekali yang membantu Iya. Bu, selain karena bantuan dari Allah, Iya. ada atasan, ada Iya. komite, warga sekolah, ya, rekan sejawat semuanya. Untuk pertanyaan yang terakhir, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Anda dapat petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan dilema etika? Ya. Dalam pembelajaran yang dapat saya petik dari pengalaman saya dalam mengambil keputusan dilema etika, yang pertama, saya berani mengidentifikasi kasus tersebut dilema etika atau rujukan moral. Yang kedua, saling keterbukaan, saling menghormati. Yang ketiga, dimusyawarahkan di dalam rapat. Yang ketiga, mengambil solusi yang berikutnya mengambil solusi yang terbaik, dan yang terakhir melaksanakan keputusan tersebut. Luar biasa sekali ya Bu ya. Yang pertama ada identifikasi, terus keterbukaan, dimusyawarahkan juga, terus cara mengambil solusi yang tepat itu seperti apa. Setelah semuanya itu disepakati, baru dilaksanakan keputusan tersebut. Baik Bu Surip, terima kasih atas waktunya, ini sungguh luar biasa sekali atas jawabannya. Ya. Terima kasih atas jawabannya karena sudah membantu kami. Mohon maaf apabila saya ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabarnya hari ini Pak Ani? Alhamdulillah sehat. Ya, baik-baik saja ini.
Hari ini kami mendapatkan tugas untuk wawancara dengan kepala sekolah tentang tugas demonstrasi kontekstual. Ini adalah tugas untuk guru penggerak angkatan 7. Ya, Oke. siap. Jadi kami akan mengajukan beberapa pertanyaan, Pak. Siap, silakan Mbak April. Oke. Pertanyaan yang pertama, Oke. selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ya, mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika ya. Saya mengidentifikasi dengan mencari nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai keadilan, dan sama-sama kita mengutamakan kepentingan bersama. Jadi ketika kita mengidentifikasi suatu hal yang merupakan itu dilema, maka kita mencari prioritas bagaimana nanti keputusan-keputusan yang kita ambil nantinya akan bisa mengakomodir kebutuhan semua pihak dan juga tentu meminimalisir resiko yang akan kita tanggung setelahnya. Seperti itu. Gitu. Selanjutnya, selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Intinya di sini bagaimana, tolong diulang sekali lagi, bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan? menjalankan pengambilan keputusan dari sesuatu hal yang sama-sama benar, mungkin begitu ya. Jadi ketika kita telah mempelajari dengan mengidentifikasi bagaimana dilema etika yang kita akan putuskan tadi, maka kita biasanya melakukan dengan ini berkomunikasi dengan pihak-pihak yang terkait dalam pengambilan keputusan. Di antara kedua belah pihak atau beberapa pihak untuk mengambil keputusan, kita mencari tahu seberapa besar peranan dan hasil keputusan nanti berguna bagi mereka, terutama ketika kita menjalankan tugas-tugas kita yang sehari-hari ini kadang memang harus diputuskan dengan berdasarkan perasaan, berdasarkan rasa keadilan, berdasarkan rasa tanggung jawab kita dan kesetujuan kita, itu tentu saja berpengaruh dalam pengambilan keputusan. Gitu. Selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini? Langkah-langkah yang saya lakukan, pertama biasanya tetap berkoordinasi dengan rekan di sekeliling kita, terutama kalau di sini saya sebagai kepala sekolah dengan guru-guru yang ada di sini, saya berkomunikasi. Pastinya komunikasi adalah yang utama yang kita lakukan pertama, mengkomunikasikan satu hal yang perlu kita buat keputusannya nanti. Berdasarkan komunikasi nanti kita akan mendapatkan masukan dari berbagai pihak. Kemudian tentu tidak hanya orang-orang di sekitar kita, tapi juga mengambil dari sudut pandang lain. Ketika kita mendapatkan sesuatu keputusan, artinya kita akan memutuskan suatu keputusan, kita harus berpikir bahwa nanti keputusan akan berguna dan akan saling langkah-langkahnya tadi ya, intinya saling mengerti, saling memahami. Kemudian setelah kita berganti komunikasi yang pertama, yang kedua berkolaborasi dengan atasan. Mungkin di sini ada kepala sekolah yang bisa kita minta pertimbangan, jadi itu pertimbangan dari pengawas sekolah itu juga penting. Kemudian di sisi lain juga di sini dengan kolaborasi dengan komite sekolah, itu komunikasi, artinya kita lebih mengedepankan komunikasi, langkah-langkah yang kita ambil selain mencari fakta-fakta dari keputusan yang nanti akan kita ambil. Selanjutnya nih Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang efektif ya? Iya. Ya sama seperti tadi ya, hal yang efektif yang kita gunakan untuk mengambil keputusan dalam dilema etika. Hal efektifnya itu ketika kita
setelah mengetahui dari berbagai sudut pandang dalam menentukan sebuah keputusan, entah itu dari sudut pandang sebagai siswa, dari sudut pandang sebagai wali murid, sebagai warga sekolah, sebagai guru. Itu ketika kita sudah mengetahui sudut pandang tersebut, kita bisa mengambil keputusan dengan mudah. Saya yakin seperti itu yang nantinya akan berguna. Jadi kita sudut pandang tadi yang menentukan juga untuk komunikasi. Jadi sudut pandang dari ketika kita mengambil keputusan, sudut pandang tersebut dilihat dari murid itu bagaimana, dilihat dari wali murid itu bagaimana. Jadi ketika kita sudah tahu itu, kemungkinan kita bisa mengambil keputusan dengan bijaksana gitu. Selanjutnya, untuk pertanyaan selanjutnya, Ya. hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya ya, Iya. tantangannya itu ketika kita harus memikirkan bagaimana kita harus mencapai win-win solution tadi ya. Ketika membuat keputusan tidak ada yang dirugikan. Misal pun ada itu kita minimalisir. Jadi meminimalkan hal-hal yang bisa merugikan pihak lain. Nah, berarti kita capaiannya nanti adalah bisa win-win solution tadi, kita sama-sama menguntungkan. Jadi tidak ada pihak-pihak yang nanti bakal dirugikan. Itu adalah tantangannya, dan itu pastinya akan sangat sulit terkadang. Itu tantangannya di situ. Selanjutnya nih Pak, apakah Anda memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan? Oh ya, terima kasih. Ini pertanyaan menarik. Jadi jadwal dalam menyelesaikan dilema etika tadi ya, tata waktu mungkin tergantung prioritas. Apabila sebuah dilema etika itu harus diputuskan sesegera mungkin, maka dari membuat keputusan sampai dengan nanti hasil dari keputusannya, saya yakin harus segera. Jadi satu kali ada permasalahan, maka harus segera kita putuskan. Itu tergantung permasalahannya, tergantung dilema etika yang kita hadapi. Kemudian apa tadi selanjutnya? Mohon maaf. Apakah Anda memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Iya. Bentuk atau prosedur? Prosedur ya. Jadi ketika kita sudah menentukan, oh ini prioritas harus diselesaikan segera, maka prosedur-prosedur yang sekiranya mendukung untuk membuat keputusan tersebut kita identifikasi. Jadi itu prosedurnya kita identifikasi, termasuk kebutuhannya dulu ya, kebutuhan kita dalam penyelesaian dilema etika tadi, apakah itu memang segera diputuskan atau itu bisa ditunda, atau nanti kita mencari masukan dari pihak lain. Jadi tergantung prioritas, jadi tidak ada jadwal khusus, tergantung prioritas. Dilema yang harus kita selesaikan itu nanti harus diselesaikan seperti apa dan bagaimana, sehingga nanti tidak terburu-buru. Ketika itu memang harus terburu-buru, harus diputuskan segera, maka ya pastinya kita harus membuat keputusan yang bijak dengan melibatkan semua pihak gitu. Selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, seseorang yang mungkin mempermudah ya, yang jelas pastinya adalah atasan kita. Yang dalam hal ini adalah pengawas sekolah, itu sangat membantu sekali ketika kita harus membuat keputusan dilema etika, dan dengan kebijakan yang kita miliki dari sudut pandang kita mungkin itu sudah baik, belum tentu dari pandangan lain, dari pandangan atasan kita mungkin ada efek atau hal-hal yang nanti timbul dari akibat keputusan kita, itu perlu dikomunikasikan. Jadi salah satunya pengawas itu adalah salah satu contoh seseorang yang pihak lain yang bisa kita jadikan untuk mendukung dilema etika. Selain itu juga tentu saja teman sejawat itu bisa menilai kita
tatkala kita berada pada posisi netral, mungkin netral. Jadi netralitas tersebut mungkin bisa dijadikan rujukan ini sebaiknya baik dan buruknya itu tidak berpihak dari satu pihak ke pihak yang lain. Artinya di situ kita membuat keputusannya dengan kenetralan tadi, tidak memihak salah satu pihak gitu. Pertanyaan terakhir nih Pak. Ya. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan di Lima Etika? Iya. Dari pembelajaran yang dapat saya petik diantaranya ini. Jadi dalam setiap menyelesaikan masalah di Lima Etika dan lain sebagainya, itu sebaiknya mengedepankan komunikasi. Dan untuk berkomunikasi itu juga tidak hanya dari satu pihak saja atau segala pihak, dari sudut pandang manapun harus kita ambil untuk membuat suatu keputusan. Jadi komunikasi dan melibatkan berbagai pihak begitu untuk pembelajaran ini. Karena nanti sebuah keputusan yang sudah kita ambil nanti pasti akan ada resiko yang nanti bakal kita tanggung. Ketika kita sudah bisa melibatkan banyak orang, artinya orang yang kita libatkan juga tahu kita sudah melakukan pengambil keputusan dengan bijaksana dan melibatkan berbagai pihak. Terima kasih Pak atas waktunya. Terima kasih sudah banyak membantu menjawab sama-sama. hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak. Iya, selamat siang Mbak. Sinten? Mbak April. Iya. Monggo Mbak April. Ya. Ya Pak, saya Mbak April dari CGP Angkatan 7 ingin mengajukan beberapa pertanyaan terkait tugas demonstrasi kontekstual, yaitu wawancara dengan kepala sekolah terkait pengambilan keputusan. Ada beberapa pertanyaan yang saya sampaikan. Pertanyaan yang pertama ya Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau kecurangan? Terima kasih. Karena itu sifatnya tentang moralitas dan perilaku daripada Bapak Ibu kita itu harus melangkah dengan hati-hati. Bagaimana cara mengatasi masalah itu, kita ambil permasalahannya. Setelah kita tahu permasalahannya, kita Mbak, karena apa sekarang ini kan sangat kompleks, karena pengaruh dari luar, dari masyarakat, dari segala macam, karena internet dan lain sebagainya itu, sehingga kita harus mengedepankan kesabaran, kehati-hatian, juga etika juga termasuk. Seperti itu. Insya Allah akan berhasil. Tapi yang pertama ya Mbak ya, kita menata hati. Kita sebagai pimpinan harus tahu bahwa bagaimana supaya kita jangan tidak merasa takut kepada kita, seakan-akan kita ini teman, jadi sehingga bebas dia cara komunikasi dengan kita. Jadi dalam identifikasi kasus, biasanya Bapak akan menata hati kami, ingat tidak masalah, sabar, dan mengedepankan etika. Itu ya Pak. Sekarang yang kedua, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kewajiban. Ini sebetulnya mudah, sulit, tapi mudah juga. Tinggal kita coba cara bagaimana untuk mengambil keputusan. Yang pertama kita pilih permasalahan itu secara pribadi sifatnya umum. Kalau umum, dan di samping kita komunikasi dengan
kepribadian juga kita tanyakan dengan secara umum. Terus begini, setiap permasalahan itu pasti ada bedanya, walaupun sedikit, itu pasti. Dan itu bagaimana dengan tidak bisa langsung spontanitas, kita harus bertahap mencari celah-celah perbedaannya. Satu contoh misalnya kita punya dua orang yang bermasalah, tapi masalahnya sama, mesti ada yang masalah dalam ucapan, mungkin dalam perbuatan, mungkin pasti ada itu. Insya Allah mudah, gitu. Dalam perkataan, tingkah laku, perbuatan di situ bisa, gitu, secara tidak langsung. Di lain itu kita minta penjelasan dari teman-teman juga. Insya Allah akan berhasil. Seberat apapun permasalahan, kalau kita ada kemauan dan memang dengan hati nurani yang ikhlas, benar, insya Allah akan berhasil. Berarti dengan memilih dulu permasalahannya, Iya. kita melihat Melihat celahnya yang dia bisa apa, jadi tidak bisa Terus spontanitas. sifatnya orang itu bagaimana? Ya kita tidak tahu itu, ya repot. Selanjutnya kita langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Kalau yang saya lakukan setiap saat di samping saya secara untuk saling komunikasi dengan Bapak Ibu juga secara umum, waktu misalnya rapat sekolah, gitu kan, dan lain sebagainya, kita timbal balik, umpan balik. Kita tidak bisa ada perbedaan di antara kita. Kita malah dengan guru itu ada ibarat anak dengan bapak. Jadi kita jadi satu. Jangan menangis. Saya tidak akan merasa saya ini kepala ini, terus saya pimpinan ya. Kita saling sharing, cari tahu mana yang terbaik. Berarti saling komunikasi, Iya. baik secara pribadi, Pendekatan, saling sharing, Nah, gitu. iya. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau yang efektif ya seperti ini kan. Misalnya kita bisa secara kemudian kesabaran dulu ya juga proses seperti itu karena kesalahan. Karena yang kita atasi itu adalah penduduk. Dia bisa berbuat apa saja, bisa berbicara bagaimana, bisa membolak-balikan fakta-fakta. Nah, jadi kita bisa dari hati ke hati, kita setelah itu kita tahu kita juga kepada rekan-rekan sesama. Intinya kita harus benar-benar bersabar beberapa Ayo, benar. Jadi tidak ada range antara pimpinan dan juga bawahan, tidak ada jarak. Lanjut nih Pak, untuk pertanyaan yang kelima, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Berbeda-beda, walaupun memang kita sama-sama, tapi sebetulnya sifat manusia kan ada yang berbeda. Itu kita harus tahu sifat masing-masing. Bagaimana sifatnya, bagaimana sehariannya, dan sehariannya. Dan setelah kita tahu, baru kita bisa mengambil sikap. Ini seperti ini. Kita harus melangkah seperti ini. Ini juga dengan dari hati ke hati juga Tantangannya itu cara memahami sifat dan karakter pribadi. Jadi sifat dan karakter itu nanti kita dapat mengambil sikap apa yang harus dilakukan. Selanjutnya nih Pak, pertanyaan yang keenam, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk penyelesaiannya?
bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Kalau itu ya, karena masalah itu kan mengatasi masalah, menjelaskan masalah, bukan tidak seperti membalikan kata. Karena apa? Itu kita kepada sesama. Ya, kalau tidak ada benar kan ke kita sendiri, akan makan kita sendiri, akan apa itu kembali ke kita sendiri. Untuk itu kita dengan hati-hati bertahan, tidak bisa langsung kita selesaikan. Kecuali kalau permasalahan itu memang simpel, mudah, ya tidak lagi mungkin bisa diselesaikan saat ini juga, misalnya dengan teman-temannya, ayo ini gimana kita selesaikan. Tapi kalau masalah ini juga pemilihan masalah, permasalahan itu apa harus kita tahu dulu. Setelah tahu kan, oh permasalahan ini sifatnya pribadi, jadi yuk kita secara pribadi saja, jangan sampai dia itu permasalahannya tahu dengan orang lain. Insya Allah kan malah bahaya, repot, sulit pemecahannya. Karena apa? Dia tidak ingin secara umum. Misalnya hal-hal yang sifatnya pribadi kan tidak boleh ketahui. Kalau bisa kita kan harus menjaga juga. Nah, saya itu selalu Mbak menjadi kepala sekolah sudah kurang lebih 10 tahun. 10 tahun. Itu kalau bisa kita selalu menjaga temannya. Jadi jangan sampai misalnya ada hal yang memang kurang pas, misalnya jangan secepatnya terus begitu lapor ke harus menghindar. Saya pasti dulu begini. Saya pikir supaya selesai dengan tidak menyinggung perasaan, dan dia juga tidak merasa bahwa saya ini orang lain. Dianggap saya ini adalah dirinya sendiri, temannya sendiri. Insya Allah akan selesai. Di pemilihan masalah dulu, nanti yang sifatnya pribadi ya diselesaikan secara pribadi, jadi tidak bisa luar forum gitu ya. Jadi bisa menghargai atau menghargai, ya termasuk menghargai. Iya. Menghargai dia juga. Pertanyaan selanjutnya adalah, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Nah, yang banyak sekali yang mempermudah, termasuk keluarga sekolah kita sendiri, ya, termasuk Bapak Ibu dan lingkungan, itu membantu semua. Asal kita itu dengan Bapak Ibu guru seperti saudara. Nah, kita berteman, insya Allah mudah. Banyak sekali yang Nah, membantu, banyak ya. yang membantu. Besar lingkungan Lingkungan sekitar, sekitar. banyak yang membantu. Asalkan hubungannya juga baik. Baik, karena hubungan sudah tidak baik, yo repot, Mbak. Nah, pertanyaan yang terakhir ya Pak, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengambilan Bapak mengambil keputusan dilema etika? Itu sudah pengalaman itu banyak sekali Mbak, karena orang hidup ini pasti ada masalah, dan permasalahan itu bukan hanya 1, 2, 3, apalagi kalau sebagai orang tua, gitu. Sebagai orang tua yang diatasi bukan anak yang siswa, yang bodoh-bodoh, yang belum tahu, tapi anak yang pintar-pintar juga. Kalau kita tidak hati-hati, mesti akan kembali ke kita. Nah, itu termasuk kita yang kita ambil manfaatnya saja. Oh, ternyata kehidupan banyak sekali Mbak, yang kita ambil. Ini termasuk pengalaman kita terapkan ke depan, insya Allah. Itu pengalaman-pengalaman yang terjadi dalam mengatasi masalah nanti bisa sebagai acuan Mbak, acuan masa depan. Iya, Pak. Terima kasih Pak Jazri, pengalamannya sangat banyak sekali dan ini sebagai ilmu yang baru bagi saya. Mohon maaf apabila saya dalam menyampaikan ada kesalahan. Terima kasih atas wawancaranya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aku nih aman.